warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tiarma. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2486206137. Di sini saya akan membahas tentang Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada kesempatan ini, izinkan saya memulai pertanyaan yang sederhana. Apa impian kita untuk Indonesia? Generasi muda, bagian dari bangsa besar, kita selalu menginginkan Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, berdaulat di segala aspek. Impian ini bukan sekedar angan-angan. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menghadirkan 8 tujuan besar menjadi arahan pembangunan bangsa. Astacita adalah kompas yang mengarahkan Indonesia menuju kemandirian, keadilan, dan kemajuan yang tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, terutama kita sebagai generasi penerus bangsa. Di sini saya akan membahas bagaimana Astacita dapat menjadi pedoman kita bersama untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Mari kita telusuri satu persatu tujuan besar tersebut dan bagaimana kita sebagai generasi muda dapat berkontribusi untuk mencapainya. Astacita adalah visi dan misi utama yang diusung oleh Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia kemajuan yang berkeadilan. Berikut adalah tujuan Astacita dapat kita aplikasikan sebagai generasi muda. Yang pertama, mewujudkan kedaulatan pangan. Tindakan generasi muda mendukung petani lokal dengan membeli produk dalam negeri, mempelajari teknologi modern, dan menciptakan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pangan. Dan yang kedua adalah kedaulatan energi. Tindakan generasi muda meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan energi angin, serta mengurangi ketergantungan pangan pada energi fosil. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tingkat generasi muda terlibat dalam kegiatan sosial, membantu pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha. Dan yang keempat adalah meningkatkan mutu pendidikan. Tindakan generasi muda menggunakan teknologi untuk belajar secara mandiri, berbagi ilmu dengan sesama, dan berkontribusi dalam mendukung pendidikan di daerah terpencil. Dan yang kelima adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. Tindakan generasi muda menjadi generasi yang disiplin, cinta tanah air, serta ikut dalam program bela negara atau kegiatan kepemudaan yang berorientasi pada kebangsaan. Dan yang keenam adalah memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Tindakan generasi muda menjunjung tinggi integritas dalam kehidupan sehari-hari, menolak tindakan curang, dan mendukung transparansi di berbagai sektor. Dan yang ketujuh adalah melindungi kekayaan alam dan lingkungan. Tindakan generasi muda aktif dalam gerakan pelestarian lingkungan seperti reboisasi, mengurangi sampah plastik, dan memanfaatkan teknologi yang ramah akan lingkungan.
Dan yang kedelapan adalah mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan berdaya saing global. Tindakan generasi muda mengasah keterampilan sesuai dengan kebutuhan zaman seperti teknologi digital, bahasa asing, dan inovasi kreatif yang dapat bersaing di kancah internasional. Dengan menerapkan tujuan-tujuan tersebut, generasi muda dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi misi Indonesia yang kuat, maju, dan sesuai dengan asa cita Presiden Prabowo Subianto. Nah, selanjutnya kita sebagai generasi muda, kita sangat mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming Raka. Tentu saja kita menginginkan Indonesia yang lebih baik ke depannya, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang mampu bersaing di kancah internasional. Nah, kita sebagai generasi muda, tanggapan terhadap asta cita atau cita-cita yang disampaikan oleh Presiden kita Prabowo Subianto dalam konteks visi kepemimpinannya biasa berfokus pada beberapa aspek. Yang pertama adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Generasi muda tentu berharap bahwa visi Bapak Presiden kita Prabowo mampu mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan berkeadilan. Hal ini meliputi pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan sebagai generasi yang akan mengisi masa depan. Kita berharap kebijakan-kebijakan yang diterapkan akan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan terhadap keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, sehingga kita dapat bersaing di dunia global. Yang ketiga adalah pemberdayaan teknologi dan inovasi. Harapan besar juga ada pada pengembangan sektor teknologi dan inovasi yang dapat membantu menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang seperti startup, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Generasi muda ingin melihat lebih banyak dukungan terhadap inovasi dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia. Dan yang keempat adalah partisipasi dalam pembangunan. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya menginginkan perubahan, tetapi juga berkeinginan terlibat aktif dalam proses perubahan tersebut. Oleh karena itu, kita mengharapkan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif generasi muda dalam politik ekonomi dan pembangunan sosial. Dan yang kelima adalah pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Generasi muda juga ingin memastikan bahwa bangunan Indonesia tidak hanya berpusat di kota besar saja, tetapi merata ke seluruh daerah, sehingga ada kesempatan yang sama untuk setiap warga negara, termasuk di kawasan yang lebih terpencil. Secara keseluruhan, tanggapan kita sebagai generasi muda adalah mengharapkan kebijakan yang benar-benar menjawab tantangan masa depan, berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
kita juga berharap agar suara dan kontribusi kita didengar dalam proses pembangunan negara. Baik, segini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.